Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan judul Menyakiti Diri Sendiri Hingga Bunuh Diri. Dan penjelasan akan dibacakan oleh teman saya. Self-injury, gangguan psikologi menyakiti diri sendiri. Self-injury adalah perilaku menyakiti diri dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk gangguan perilaku yang berkaitan dengan sejumlah penyakit kejiwaan. Langkah penanganan pun perlu segera dilakukan guna mengendalikan gejalanya. Self-injury dapat berupa tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul, seperti menyayat atau membakar kulit, memukuli tembok, membentur kepala, menggigit diri sendiri, dan mencabut rambut. Perilaku self-injury juga dapat dengan sengaja menelan sesuatu yang berbahaya, seperti cairan deterjen atau obat nyamuk cair, bahkan menyuntik racun ke dalam tubuhnya. Berbagai alasan seseorang menyakiti diri sendiri. Self-injury kerap dilakukan untuk melampiaskan pengalihan perhatian atau mengatasi emosi berlebih. Misalnya stres, marah, cemas, sedih, kesepian, putus asa, mati rasa, rasa bersalah, atau benci kepada diri sendiri. Berbagai emosi tersebut bisa muncul akibat beberapa hal, seperti yang pertama, masalah sosial. Perilaku self-injury rentan terjadi pada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial, misalnya menjadi korban bully atau perundungan di sekolah maupun mengalami tekanan akibat tuntutan dari orang sekitar. Selain itu, konflik keluarga, pasangan atau teman, serta krisis identitas yang menyangkut orientasi seksual dapat pula memicu perilaku menyakiti diri sendiri ini. Yang kedua, trauma psikologis. Beragam trauma psikologis, misalnya kehilangan orang yang dicintai dan menjadi korban kekerasan emosional, fisik, ataupun seksual, juga bisa membuat seseorang merasa hampa, mati rasa, dan rendah diri. Penderita akan menganggap bahwa dirinya bisa mengingatkan bahwa ia masih hidup dan merasakan sesuatu layaknya orang normal lainnya. Yang ketiga, gangguan mental. Self-injury juga bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental, misalnya depresi, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut PTSD, serta gangguan penyesuaian dan gangguan kepribadian ambang. Ciri-ciri dari perilaku pelaku self-injury diantaranya. Yang pertama, orang yang memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri seringkali tidak menunjukkan gejala khas. Perilaku self-injury tersebut biasanya dilakukan saat ia sendirian dan tidak di tempat umum. Namun, ada beberapa ciri yang bisa menjadi tanda seseorang memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, yaitu ciri-cirinya yaitu memiliki sejumlah luka di tubuhnya seperti luka syat di pergelangan tangan, memar di buku jari-jari tangan, atau luka bakar di lengan, paha, dan badan. Yang kedua, membunyikan luka tersebut dan menghindari bila ditanya apa penyebabnya. Memperlihatkan gejala depresi seperti susunan hati yang buruk, sering merasa sedih, menangis, dan tidak memiliki motivasi hidup. Menunjukkan kesulitan dalam bersosialisasi baik di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat kerja. Merasa tidak percaya diri atau menyalahkan diri sendiri atas masalah apapun yang terjadi. Mengenakan pakaian menutupi seluruh tubuh untuk membunyikan luka. Perilaku mencerdai diri sendiri beresiko menimbulkan luka fisik yang fatal dan meningkatkan risiko bunuh diri. Lantaran aksi nekatnya, tidak jarang perilaku self-injury harus dirawat di rumah sakit atau berakhir dengan kecacatan permanen hingga kematian. Penanganan self-injury. Pelaku self-injury perlu mendapatkan perawatan khusus dari ahli kejiwaan, baik psikolog maupun psikiater. Psikolog atau psikiater akan melakukan pemeriksaan atau diagnosis perilaku self-injury dan menentukan penyebabnya. Penanganan yang diberikan pun akan disesuaikan dengan penyebab munculnya perilaku ini. Secara umum, ada beberapa langkah penanganan pada
pelaku self injury, yaitu perawatan medis. Penderitaan self injury yang mengalami luka atau masalah kesehatan lain perlu segera mendapat pertolongan medis, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian obat-obatan juga diperlukan untuk mengendalikan gejala yang muncul. Terapi dan konseling. Terapi dan konseling dengan psikolog atau psikolog bertujuan untuk mencari tahu penyebab peristiwa self injury sekaligus menemukan cara terbaik untuk mencegah perilaku. Melakukan tindakan ini lagi. Jenis terapan yang bisa dilakukan meliputi terapi kelompok, terapi perilaku konflik, dan terapi keluarga. Selain menjalani terapi dan pengobatan di atas oleh yang memiliki tendensi untuk menyakiti diri sendiri, juga disarankan untuk melakukan hal-hal berikut ini: mencari dukungan sosial dan psikologi dari teman, keluarga, atau kerabat dekat, menjauhkan diri dari benda tajam, zat kimia, atau obat-obat yang bisa digunakan untuk melakukan diri sendiri, melakukan kegiatan positif, misalnya bergabung dengan komunitas atau melakukan kegiatan yang disukai, mendalami hobi seperti bermain musik atau melukis, guna membantu mengekspresikan emosi dengan cara yang positif, menghindari komunikasi minum keras atau narkoba, mengalihkan perhatian ketika ada keinginan untuk melakukan self injury, menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur dan istirahat, serta mengonsumsi makan bergizi. Penyakit diri sendiri atau self injury adalah salah satu bentuk gangguan perilaku yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Bila ada orang di sekitar Anda melakukan gejala yang mengarah pada perilaku self injury, jangan ragu untuk membawa ke psikologi atau psikolog agar bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Baiklah, itu tadi materi penjelasan tentang menyakiti diri sendiri dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian videonya, kami tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.